Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna ilman warzuqna fahma. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una innaka antal alimul hakim. Allahumma barik lana fi umrina wa barik lana fi ahlina wa auladina wa barik lana fi amalina wa wadhifatina wa barik lana fi ma a'taitana. Allahumma rabbana ighfir lana wa liwalidina wa limasyayikhina wa li asatidatina wa li ikhwanina wa akhwatina wa li ajdadina wa jaddatina wa li aqribaina wa li asdiqaina wa liman lahu haqqun alaina wa liman ahsana bil ma'ruf innaka antal ghafurur rahim. Ibu yang berbahagia, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah pada kesempatan pagi hari ini kita berkesempatan untuk membekali diri kita, untuk menambah wawasan keagamaan kita dalam rangka meningkatkan kualitas, baik kualitas amal maupun kualitas waktu kita. Shalawat salam kita sampaikan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Kajian kita hari ini menyambut hari Arafah yang kemungkinan dan ditetapkan tanggal hari Kamis yang akan datang. Maka hari ini kita akan mencari ilmu tentang hari Arafah. Bukan hanya doa, zikir, tetapi juga amal-amal lain yang juga sangat menunjang hari Arafah itu. Nah, kajian ini kami mulai dari pengertian hari Arafah. Jadi ini dalam bahasa Arab, kata Arafah ini kalau di kamus disebut sebagai maudhi'un bi Makkah. Salah satu tempat di Makkah, summiya Arafah li annana sayata'arafuna bihi. Jadi kata Arafah, dan kemudian kita sering menggunakan kata ta'aruf. Ta'aruf dari satu kata dasar Arafah, dari kata turunannya. Kalau dalam ilmu kamus maka dia dicarinya di kata yang terbentuk dari ain, ra, dan fa. Dari kata Arafah nanti ada turunan katanya, ada Arafah, ada yang populer di kita ta'aruf. Ta'aruf. Dari penamaan yang karena annas ya ta'arufuna bihi. Orang mengenalnya hari itu ya hari Arafah gitu aja. Dan ini dikenal sejak zaman, kalau bahasa Al-Quran itu yauma khalaqas samawati wal ardo. Dari zaman dulu ya orang kenalnya tempat itu namanya Arafah. Jadi tempat itu namanya Arafah. Di cerita-cerita legenda seringkali wallahu alam kebenarannya, jadi seringkali diceritakan sebagai tempat bertemunya Adam dan Hawa. Seringkali diceritakan begitu. Tapi kalau dalam kamus ya hanya dikatakan bahwa ya dari dulu orang tahunya tempat itu namanya Arafah. Belum ada yang mengganti. Kalau di kita ini kan banyak tempat yang diganti nama. Misalnya ada Ciang Sana dulunya, nama sekarang jadi kota wisata. Jadi ada pernah perubahan nama gitu. Kalau di kita itu kalau namanya sudah menjadi agak nama kebarat-baratan, itu jadi harganya lebih mahal gitu. Jadi kalau misalnya kalau urap harganya murah, tapi kalau salad harganya lain. Padahal kan sama aja Bu ya, antara salad sama urap gitu ya. Gado-gado sama salad itu bedanya apa? Beda nama. Jadi, nah kalau Arafah itu dari dulu memang itu nama tempat itu namanya Arafah. Makanya sampai sekarang jadi problem ketika jamaah haji dan kaum muslimin makin banyak. Arafah yang dikenal orang tempatnya terbatas itu namanya Arafah, nggak bisa diperluas ke tempat yang lain karena dari dulu tahunya Arafah itu aja.
Sehingga problemnya ya kota jemaah haji menjadi sangat terbatas. Atau nanti kalau ada ijtihad fikih yang berikutnya, apakah di Arafah cukup banyak orang melintas dan berhenti sejenak, dan kalau nanti begitu bisa kuota haji bisa makin diperbanyak. Itu Arafah, jadi nama tempat di Makkah. Ada yang di kamus yang lain disebut sebagai hari ke-9 bulan Dzulhijjah. Ini ada pengertian nanti selain orang Arab, orang Makkah, pengertian kedua ini menjadi penting. Jadi Arafah itu dikenal sebagai hari ke-9 bulan Dzulhijjah. Dan kita di negeri ini sudah mengalami berkali-kali. Jadi pengertian yang kedua ini, sehingga sering terjadi antara wukuf di Arafah dan hari Arafah di luar Arafah itu berbeda. Jadi kan pernah terjadi kan? Jadi kalau misalnya wukufnya hari Kamis, tapi Arafah di tempat lain itu belum masuk, hari Jumatnya baru masuk. Karena memang ada perbedaan waktu. Itu bisa diterima dengan pengertian yang kedua, yaitu bahwa hari Arafah karena kata nama hari. Kalau Arafah sendiri nama tempat, tapi kemudian ketika ditambah kata hari Arafah, maka pengertian ya bisa berubah menjadi itu hari ke-9 bulan Dzulhijjah. Sama seperti tanggal 1 Syawal menjadi hari Idul Fitri. Bisa jadi berbeda Idul Fitri di Indonesia dengan di tempat lain karena ada perbedaan waktu. Itu mungkin terjadi. Jadi makanya kalau ada perbedaan begini ya selalu toleran aja. Ada yang menggunakan pengertian yang penting tanggal 9. Ada yang pengennya ya wukuf hari Arafah ya bareng sama yang wukuf. Ada yang maunya begitu ya silahkan aja lah. Kalau puasa bisa masing-masing. Tapi sholat idnya ya nggak mungkin masing-masing, karena harus berjamaah. Nah, ada lagi pengertian ketiga, Arafah adalah hari wukufnya jamaah haji. Ini yang di hadis Nabi yang mengatakan al-hajju Arafah. Haji itu ya Arafah. Selainnya bisa digantikan, bisa diwakilkan. Tapi Arafah orang harus adil. Ya. Berikutnya ini untuk kita biar bersemangat dalam mengisi Arafah, hari Arafah. Saya memulai dari memperbaiki konsep kita tentang hari Arafah. Karena kalau kita punya konsep yang baik dan benar, insya Allah nanti isinya akan ngikut. Misalnya ibu-ibu begini. Kalau ibu punya mangkok antik yang harganya miliaran, sama nggak dengan mangkok jago yang biasa dipakai untuk mie ayam? Padahal sama mangkok, apa membedakan? Karena konsep dalam benak kita, mindset kita bahwa ini mangkok yang sangat luar biasa, mangkok yang sangat mahal, maka dia hanya boleh diisi dengan hal-hal yang mahal. Oke kan? Beda kalau mangkoknya mangkok biasa. Orang merasa ya nggak apa-apa lah diisi hal yang biasa. Oke. Ibu punya tas bermerek, mau Tumi, mau apa lagi itu? Apa? Ya macam-macam itu ya. Kalau tas itu harganya mahal, boleh nggak Hermes atau apa itu fosil gitu ya? Hah? Boleh nggak tas yang harga mahal itu diisi dengan hal-hal yang remeh-temeh? Boleh kan? Kira kan? Kira-kira ibu boleh mau nggak kalau tas Tuminya atau Hermesnya diisi sama tempe goreng? Iya kan?
karena ibu dalam mindsetnya ini tas harganya mahal, maka dia hanya layak diisi dengan hal yang mahal. Oke kan? Itu kenapa saya memulai untuk mengangkat tentang keutamaan hari Arafah. Berangkat dari situ. Kalau kita makin tahu bahwa ini adalah waktu yang mahal, waktu istimewa, waktu yang berharga, maka kita akan merugi kalau diisi dengan yang biasa. Oke kan? Kalau kita memahami misalnya ini waktu yang biasa, tempat yang biasa, maka kita tidak akan merasa merugi kalau kita isi dengan hal yang biasa. Oke, jadi ini tujuan saya menyampaikan ini tentang kenapa kok bahasanya agak panjangnya di keutamaan waktu, agar di mindset kita merasa memiliki peluang istimewa, waktu istimewa, semuanya istimewa, sehingga kita akan mengisinya dengan hal yang istimewa. Oke, maksudnya itu Bu. Jadi ini kenapa kepanjang-panjang di sini? Yang pertama, hari Arafah ini adalah satu di antara hari bulan haram. Yang dalam surah At-Taubah ayat ke-36 Allah menyebut, inna iddatasy syuhuri inda 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum fala tadlimu fihinna anfusakum. Jadi sejak penciptaan alam semesta, Allah menetapkan ada 12 bulan. Jadi kalau dari ayat ini memberikan pesan bahwa hitungan bulan yang paling tua adalah bulan Hijriah, karena dia ditetapkan bersamaan dengan penciptaan alam semesta. Allah ciptakan langit dan bumi, dan bersamaan dengan itu pula Allah sertakan hitungan bulannya, ada 12 bulan. Dari 12 bulan itu minha arba'atun hurum, ada 4 bulan yang diproteksi. Kata hurum maknanya diproteksi, bisa dilindungi. Makanya ada misalnya Masjidil Haram, bukan Masjid Haram, bukan. Jangan difahami seperti nanti menggunakan pemahaman ucapan Indonesia. Memahami Masjidil Haram dimaknai dengan sama juga dengan mengucapkan anak haram. Kan kacau gitu kan. Jadi Masjidil Haram artinya masjid yang dilindungi, diproteksi, dimuliakan. Nah, bulan haram, kalau yang dalam penjelasan buku-buku tafsir ada 3 berurutan, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Lalu yang terpisah Rajab. Ini hitungan bulan yang bersamaan dengan penciptaan alam semesta. Nah, kalau yang bulan Januari Februari ini kan baru ada sekitar berapa itu, tahun 300-an, 350 Masehi baru ada penetapan itu. Oke, jadi hitungan waktu di masing-masing bangsa memiliki cara berhitung yang berbeda, sendiri-sendiri. Nah, kalau yang paling tua kalau dari etni ya hitungan itu. Misalnya hitungan suku Maya itu punya hitungan waktu sendiri. Tahun Cina punya hitungan waktu sendiri. Kalau kita orang Jawa juga punya hitungan waktu sendiri. Meskipun terkesan adopsi dengan hitungan bulan Arab, hanya dipisah ubah dikit-dikit. Tapi hitungan bulannya mirip-mirip aja. Tapi tahunnya juga ada yang lebih tua, ada yang lebih muda. Kalau diadopsi ke dalam tahun Islam baru nanti pada masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dengan mengambil momentum hijrah Nabi, maka disebut tahun Hijriah. Tapi bulannya, jadi penamaan dan hitungan bulannya sudah ada sejak Allah ciptakan langit dan bumi. Oke, jadi ini satu di antara bulan haram
Nah, di antara harinya ada namanya hari Arafah tanggal 9 Dzulhijjah, yang pertama. Yang kedua, bahwa hari Arafah adalah satu di antara bulan haji. Al-Hajju Ashhurum Ma'lumat. Haji bulannya Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Jadi pengertian fikih, maka dulu di Saudi, jadi begitu masuk bulan Syawal nggak ada visa umroh dulu. Sekarang dibuka visa umroh sampai nanti udah masuk bulan haji, baru mau masuk Dzulhijjah baru visa umroh ditutup. Jadi mungkin yang masih ingat dulu-dulu, begitu Ramadan selesai maka semua jamaah umroh disuruh pulang semua, karena masuk Syawal sudah masuk bulan haji. Yang di dalam kaitan dengan hukum haji ifrad, tamattu, qiran, yang hitungnya dari bulan Syawal. Jadi, nah, di antara bulan haji itu ada satu namanya hari Arafah. Jadi kan pilihan. Jadi ibadah itu Allah pilih, di antaranya menggunakan frame waktu. Jadi kalau kemarin kita dipilihkan puasa pada bulan Ramadan, ada frame waktunya. Dengan alasan bagi kaum muslimin Ramadan adalah unzila fihil Quran. Nah, haji Allah pilihkan al-hajju ashhurum ma'lumat. Ya karena pada bulan itu tentu ada alasan-alasan dari Allah yang dijelaskan di banyak ayat Al-Quran. Yang ketiga, hari Arafah adalah satu di antara ayyam ma'lumat. Al-ayyam al-ma'lumat yang disebut dalam surah Al-Hajj ayat ke-28. Liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat. Jadi hari-hari yang ditetapkan, yang ditentukan. Ya, penentuan hari. Ini kalau di orang Jawa biasanya dia memiliki latar belakang bermacam-macam, mau antara historis maupun yang harapan. Misalnya kalau yang di sebagian yang punya tradisi Jawa, kalau mau hajatan milih hari yang baik. Kalau kita orang di Jakarta sekitarnya, hajatan itu nunggu mana jadwal gedung yang kosong, hari Ahad, Sabtu Ahadnya. Kalau di masyarakat Jawa sebagian bukan itu, tapi hari yang baik bagi setiap orang kan dianggap beda-beda sesuai dengan hari wetonnya. Itu kan alasan kenapa kok milih hajatannya hari Rabu, karena menurut menurut pandangan orang tua di situ, karena yang punya hajat wetonnya hari ini, maka yang paling bagus adalah hari. Nah, begitulah. Nah, demikian juga ketika Allah memilihkan hari Arafah menjadi satu di antara hari haji di bulan haji, pasti kita yakin Allah memiliki alasan kebaikan pada hari itu. Jadi kan kenapa kok orang memilih? Jadi umumnya kalau kita manusia memilih itu karena kita melihat ada keunggulan, ada kebaikan. Ibu milih sayur, yang dipilih yang mana, Bu? Yang paling bagus kan menurut ibu. Ibu milih buah, kan yang dipilih yang paling bagus. Nggak ada kan orang milih sesuatu tanpa ada argumen, alasan kebaikannya itu di mana. Kecuali yang biasanya pilihannya orang nggak punya pilihan, itu lain lagi. Tapi kalau logika orang memilih, pasti dia memiliki alasan. Ini yang alasan baiknya apa? Nah, kita yakin, hakul yakin kepada Allah. Allah memilih ada ayyam maklumat, hari-hari yang ditentukan itu, yang kemudian menjadi alasan untuk ibadah haji. Pasti Allah memberikan, memilihkan yang terbaik bagi kaum mukminin, bagi kaum muslimin. Dan itu yang dalam keyakinan, ya, di keyakinan setiap mukmin, setiap muslim, husnudzon kepada Allah, apapun pilihan Allah pada kita itu adalah pilihan terbaik.
Ini di konsekuensi keimanan. Ucapan raditu billahi robba, itu kalau dalam ilmu takdir yang lain. Sampai kalau orang beriman diberikan sakit, itu dalam keyakinannya kepada Allah, pasti yang terbaik untuk saya. Karena bisa jadi ada orang yang baiknya ketika sakit. Betapa banyak ibu-ibu yang suka awalnya kesel sama anaknya. Kalau nggak sakit nggak pernah mau di rumah, begitu sakit di rumah. Bisa jadi misalnya kesel banget sama suami. Ini kok kalau saya pergi mulu, alasannya olahraga atau apa, giliran sakit baru mau di rumah. Itu kan bukti bahwa terkadang yang kita anggap tidak baik bagi seseorang ternyata punya kebaikan yang lebih banyak kalau kita nemukan. Makanya dalam konsekuensi keimanan, pilihan Allah pada kita adalah pilihan terbaik. Raditu billahi robba, termasuk Allah pilihkan hari-hari untuk ibadah. Hari-hari termasuk di hari Arafah. Al-ayyal amal malumat, kata Ibnu Abbas, adalah ayyamul ashri. Jadi ayam maklumat adalah 10 hari pada awal Dzulhijjah, yang nanti juga disebutkan dalam ayat berikutnya, wal fajri walayalin ashr, demi waktu fajar dan demi malam yang 10. Surat Al-Fajr ayat 1-2 ini para ulama menafsirkan ayyamul ashri, 10 hari pertama ada bulan Dzulhijjah. Kalau Ramadan kan yang diutamakan 10 terakhir, tapi kalau Dzulhijjah yang diutamakan 10 awal puncaknya. Itu kata Ibnu Abbas, Ibnu Zubair, Mujahid, wa ghairu wahidin min as-salaf wal khalaf, dan banyak sekali para ulama yang memaknai kata walayalin ashr adalah 10 hari awal Dzulhijjah. Allah gunakan 10 hari itu untuk bersumpah, wal fajri, demi waktu fajar, walayalin ashr, dan demi malam yang 10. Sesuatu yang dipakai Allah bersumpah pasti punya jadi kandungan makna, punya keistimewaan, punya kebaikan yang berbeda dari yang lain. Oke, kemudian yang kelima, ini satu di antara 10 hari yang diunggulkan dari hadis Nabi an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu marfu'an, ma min ayyamin al-amalus shalihu ahabbu ila Allah fihinna min hadhil ayyam, yakni asyara Dzulhijjah. Qalu walal jihadu fi sabilillah, qala walal jihadu fi sabilillah illa rajulan kharaja bi nafsihi wa malihi thumma lam yarji min dzalika bi syai'in. Hadis Al-Bukhari. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu sampai kepada Nabi yang bersabda, tidak ada hari yang amal soleh pada hari itu lebih Allah cintai daripada hari-hari ini. Di hari yang orang beramal soleh sangat Allah cintai, sangat Allah sukai. Kalau orang sudah mendapatkan cinta Allah, kalau urusan cinta itu ya segalanya bisa menjadi indah. Tapi kalau nggak ada cinta, yang indah bisa berubah tidak indah. Kopi pahit itu indah bagi orang yang suka, padahal nyatanya pahit. Tapi kalau nggak suka, biarpun manis, nggak suka, jadi nggak indah. Makanya kalau dalam kalimat asmara itu, kalimat romantis, cintailah maka akan menjadi indah. Jadi kalau orang sudah senang, akan jadi indah, semua jadi baik.
Tapi kalau orang nggak suka, yang baik pun menjadi jelek. Pernah nggak ibu-ibu dikatain jelek sama anaknya? Karena kesel kan? Ibu jelek, bapak jelek. Coba kalau pas lagi baik, ibu baik deh, bapak baik deh. Jadi penilaian baik dan buruk ini kan di antara ini, kalau ini kenapa kok yang disebut cinta Allah? Kalau Allah mencintai seseorang, ya semuanya akan menjadi baik bagi yang mencintai yang dicintai. Jadi hubungan tertinggi dalam hubungan bahkan manusia sama manusia adalah hubungan cinta. Jadi relasi kita dengan siapapun, kan relasi kita macam-macam nih. Ada relasi karena kepentingan, relasi karena saling menguntungkan. Nah, kalau kita perhatikan, relasi tertinggi adalah relasi cinta. Coba aja misalnya ibu-ibu, kapan suami istri ke pengadilan agama? Kalau orang ke KUA karena cinta, tadi ke pengadilan agama karena apa, Bu? Cintanya terganggu. Tapi kalau cinta bersemi, ngajarnya ke KUA. Jadi makanya dalam romantisme itu tertinggi hubungan manusia dengan siapapun adalah hubungan cinta. Ya. Jadi makanya kalau kita sesama manusia saja akan menjadi baik kalau cintanya baik. Suami istri kalau cintanya baik, ibu yang bangun tengah malam menyiapkan sarapan, kopi dan sebagainya, itu enggak ada keberatan kalau cintanya baik. Enggak pernah nanyain, emang dibayar berapa sih malam-malam suruh nyiapin kopi? Karena relasinya relasi cinta. Begitu cinta terganggu, apa yang terjadi? Mah kopi aja sendiri. Mah sarapan ambil aja sendiri. Begitu tanya mah telur, telur sendiri. Makanya relasi cinta. Nah, kalau sama manusia saja, relasi cinta itu membuat sampai semuanya menjadi indah. Apalagi kalau relasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dalam kalimat kaum sufi, orang bisa beramal karena Allah itu bisa alasnya karena takut. Misalnya orang mau mengerjakan perintah Allah, kenapa? Karena takut. Kalau nggak dikerjakan nanti kita bisa mendapatkan celaka. Memang takut bisa menjadikan energi orang untuk berbuat. Yang tadinya jalan santai, begitu takut anjing bisa jadi pelari cepat. Pemalas bisa menjadi orang yang rajin karena takut miskin. Oke kan? Yang nggak suka makanan pahit akhirnya minum obat karena takut sakit. Takut memberikan energi orang untuk berbuat. Tapi seringkali takut ini susah terukur, tidak terukur. Kelemahannya orang takut itu karena emosional, jadi ngukurnya susah. Makanya kadang-kadang orang takut itu suka berlebihan. Ya maklum aja. Sampai misalnya kenapa orang ketakutan sampai berlebihan, wajar. Nah itu bisa membuat orang akhirnya mau berbuat sesuatu karena takut. Ada orang berbuat sesuatu karena harapan. Kalau saya begini akan dapat ini. Kalau saya begini akan dapat ini. Ini juga memberikan energi orang untuk berbuat. Makin besar harapannya, maka makin tinggi tekanan orang untuk melakukan. Misalnya, kalau ada orang sudah capek, tapi kemudian ada harapan untung besar.
pedagang mau dagang dari antar negara, antar kota, karena untungnya besar. Coba kalau untungnya kecil, maka makin besar harapan, makin besar energi yang ditimbulkan. Tapi kalau cinta itu nggak mikir, bahkan cinta merelakan untuk berkorban tanpa meminta imbalan. Dia nggak peduli dengan ancaman, nggak peduli dengan ada kemungkinan buruk, itu nggak peduli kalau orang sudah cinta. Misalnya kemarin para pecinta bola, final champion itu kan tengah malam, jam 2, tapi kok nggak ngantuk ya? Padahal kalau ajak tilawah tadarus itu apa ada ancaman kalau nggak nonton champion nanti kena hukuman? Nggak ada. Apa ada harapan kalau nonton champion bisa mendapatkan apa? Nggak ada. Yang dapat piala apa namanya Paris Saint-Germain. Tapi kenapa kata di Indonesia ikut girang, ikut gembira para fan-nya? Ya karena cinta aja. Makanya segala sesuatu bisa diurai kecuali benci dan cinta. Gak ada hitungannya. Nah, demikianlah dari kalimat mahabbah, cinta Allah kepada manusia dan cinta manusia kepada Allah. Kalau relasi ini yang terjadi, orang nggak pakai hitung-hitungan. Nah, kalau sekarang yang terjadi adalah Allah memberikan kita, Allah kasih kita rahmat, nikmat tanpa perhitungan. Sampai kita seringkali dapat rezeki misalnya min ghairi hisab, rezeki min haitsu la yahtasib. Kan kadang-kadang begitu ya, mendapatkan sesuatu yang lebih dari yang kita harapkan. Min haitsu la yahtasib, itu kan bukti Allah mencintai kita tanpa perhitungan. Tapi sayangnya di sebagian orang mencintai Allah dengan hitung-hitungan. Itu kalau kaum sufi suka mengkritik orang yang masih tidak menjadikan cinta sebagai energi spiritual dalam kebaikan. Ya Allah mencintai tanpa perhitungan, kok ini manusianya pakai hitung-hitungan. Nah, ibu-ibu silakan nanti, ini bukan hanya di kalimat ini. Jadi kalau kita ketemu dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi tentang cinta Allah kepada kita, maka mari segera kita renungkan bagaimana kita mencintai Allah. Jadi kan dengan tadi namanya cinta itu kan enaknya kalau bukan cepuk sebelah tangan. Kan gak enak, maksud cinta bertepuk sebelah tangan. Oke kan? Yang bagus cinta itu berbalas cinta. Oke, nah di antara cara mendapatkan cinta Allah di antara ini adalah beramal, bukan hanya dikit dan doa, beramal kebaikan apapun pada 10 awal bulan Dzulhijjah. Kenapa kok alasannya tadi saya perluas, bukan hanya dikit dan doa, meskipun nanti yang kita bahas itu, tapi segala apapun kebaikan. Ini untuk membuktikan. Jadi kalau mau berbalas cinta, oke kan? Kita merasakan begitu banyak cinta Allah pada kita sampai tak terduga, tak terhitung, tak terhingga. Nah sekarang saatnya kita membalas cinta Allah dengan apa yang bisa kita lakukan. Oke kan? Nah, di antara momentum untuk membalas cinta Allah itu adalah dengan beramal soleh pada 10 awal Dzulhijjah, nanti puncaknya pada hari Arafah. Nah ini kalau di absen nanti, kalau di hari Arafah nggak hadir, itu kan nanti bisa, kalau dalam konteks cinta, ini kan cintamu palsu. Katanya cinta pas diharapkan pada hari itu nggak ada. Harusnya kalau orang benar-benar cinta, apalagi sampai pada puncaknya,
Sebelumnya itu sudah terus akan membangun relasi itu dengan baik. Oke, ini sebagian bahasa kaum sufi lebih cocok untuk menggambarkan ini. Jadi sampai beramal soleh pada hari itu melebihi orang yang berjihad fisabilillah, perang yang pulang hanya tinggal nama. Pahala mujahid yang gugur fisabilillah. Ya, kebaikan apapun ini sangat luas. Nah, kalau nanti ada kebaikan yang kembali kepada pribadi, ada yang kebaikan bisa melebar ke banyak orang. Nah, itu pilihannya nanti. Yang keenam, keutamaan hari Arafah. Pada hari itu Allah sempurnakan agama. Jadi turunnya ayat al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islam madina. Cerita Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sesungguhnya ada orang Yahudi yang berkata, wahai Amirul Mukminin. Ini artinya terjadi cerita ini pada masa Umar menjadi khalifah. Umar menjadi khalifah, yang wilayah Umar jadi khalifah itu bukan Jazirah Arab, tapi pemerintahan Umar sudah sampai di Mesir, sampai sekarang di Syam, Palestina, Yordan, Israel, semuanya waktu zaman garis utaranya sampai ke sana. Ke timurnya itu sampai ke Persia yang sekarang jadi Iran, Irak. Itu wilayah sekarang berapa negara itu zaman Umar. Nah, pada masa pemerintahan Umar ada orang Yahudi yang berkomentar, wahai mukminin, ada satu ayat di kitab yang kau baca, jika itu Tuhan pada kami, tentu kami jadikan hari turunnya ayat itu sebagai hari raya. Jadi kalau kita misalnya hari turunnya SK, salah satu yang sering diperingati orang di kita itu kan anniversary. Kenapa Ibu jadikan anniversary sebagai hari istimewa? Dapat SK surat nikah gitu ya. Iya kan? Dapat SK surat nikah itu diperingati bertahun-tahun selama hidup. Karena paling istimewa. Suami bisa kena marah begitu lupa dengan hari pernikahan. Bapak gimana sih besok kan ini hari, masa nggak bisa ngubah jadwalnya? Kenapa hari itu sebagai hari istimewa? Karena turunnya SK surat nikah pada hari itu. Nah, di dalam sejarah Islam turunnya ayat memvalidasi bahwa agama ini telah sempurna itu turunnya pada hari Arafah. Makanya kata orang Yahudi, kalau itu di agama kami, itulah hari rayanya. Karena ini hari turunnya SK. Agama ini sudah dinyatakan sempurna. Nah kalau kita sekarang, kalau ada hari istimewa, kalau di Indonesia banyak banget dari istimewa itu ya. National Day kita itu banyak banget. Kemarin apa itu? Banyak liburnya hari istimewa. Setiap orang, setiap bangsa punya istimewanya. Kalau kata Yahudi, kalau itu di kami, istimewanya hari raya adalah hari turunnya ayat itu. Dan ayat itu turunnya adalah pada hari Arafah. Makanya menjadi istimewa menurut orang Yahudi. Kalau orang lain, kalau orang Yahudi menganggap itu adalah istimewa bagi kita, kan jadi aneh kalau kita kemudian tidak anggapnya istimewa. Oke. Jadi orang menganggap itu hebat, kok malah kita sendiri menganggapnya biasa-biasa saja. Kemudian, tentang ini masuk sedikit menyinggung tentang puasa di hari Arafah. Jadi selain doa, zikir dan sebagainya. Jadi saya mulai dari sini karena secara umum kalau sudah puasa maka kebaikan yang lain akan ikut dengan mudah. Kita ini
Jadi salah satu pintu orang untuk menambah kebaikan dalam hidup adalah puasa. Jadi pintu kebaikannya paling lebar adalah puasa. Meskipun semua ibadah itu memiliki juga daya untuk membuka kebaikan itu lebih luas, tapi puasa lebih luas lagi. Biasanya contoh kalau ibadah-ibadah yang lain, begitu orang mau sholat, maka mulailah kebaikan itu beruntut, mulai dari berwudu, pakai pakaian yang paling baik, meninggalkan hal yang buruk. Kenapa? Mau sholat. Oke kan? Orang mau haji, itu kan sampai kalau ceritanya para selebriti kan berapa bulan sebelum haji itu sudah mematut diri untuk jadi orang baik. Kan nggak ada orang mau pergi haji, nggak ada yang berubah dari sebelum berangkat, kan nggak ada. Ya kan sebelumnya udah mulai prepare menjadi orang baik. Yang tadinya dugem begitu udah mau haji ya mulai dikurangi. Yang tadinya pelit begitu mau haji jadi dermawan. Nah, puasa kalau kita perhatikan ini membuka ruang orang untuk berbuat baik melebihi ibadah-ibadah yang lain. Jadi daya ungkit terhadap kebaikan itu, karena saya melihat puasa bagi kita lebih mudah dikerjakan oleh banyak orang dan kebaikannya semakin banyak. Mulai dari misalnya kalau kita niat besok mau puasa, maka malam sudah merencanakan mau sahur. Begitu mau sahur, maka tidak hanya untuk makan, tapi ada waktu dipakai untuk sholat malam, ada waktu untuk zikir. Begitu sudah sahur, maka nanti sholat subuh biasanya juga gak ketinggalan. Habis subuh kalau gak puasa banyak agenda, tapi karena puasa maka agendanya menjadi semuanya agenda ibadah. Kapan orang tilawah Quran bisa makin banyak? Kalau puasa. Kalau nggak puasa, oke. Orang bersedekah paling banyak, paling mudah, dan orang bisa terima sedekah di antaranya kalau puasa. Coba kalau ibu-ibu bukan nggak ada agenda puasa, nggak ada apa-apa, tiba-tiba bagi-bagi kue ke tetangga, bagi kolak ke tetangga, bagi sayur ke tetangga, kan ada apa kan? Tapi kalau memang itu hari puasa, lalu sore-sore ibu-ibu misalnya bagi ada soto ke kanan kiri gitu misalnya, kan orang maklum, iya untuk puasa, untuk berbuka nanti. Jadi ini kebaikan, makanya jadi puasa mulai dari orang berbuat baik, meninggalkan yang buruk, itu juga puasa sangat efektif. Nah, kata Nabi ketika ditanya tentang puasa 9 Dzulhijjah, nanti kata Nabi, su'ila Rasulullah SAW an shaumi yaumi Arafah. Nabi ditanya tentang puasa hari Arafah. Apa sih manfaatnya puasa hari Arafah? Kata Nabi, yukaffiru sanatal madiyah wal baqiyah. Bisa menghapus dosa setahun yang udah yang akan datang. Puasa sehari punya efek menghapus dosa 2 tahun. Tahun yang lalu dan tahun yang akan datang. Kalau cuma sehari. Makanya sayang kalau ditinggalkan. Nah, oke. Kemudian Nabi juga diriwayatkan di hadis yang lain, kata Rasulullah SAW, yasumu tis'adil hijjah wa yauma asyura wa salasata min kulli syahri awwalasnaini minasyahri wal khamis awil isnaini, ini program komputernya ini, awil isnaini minasyahri wal khamis. Diriwayatkan bahwa Nabi puasa tanggal 9 Dzulhijjah, puasa Asyura 10 Muharram, 3 hari setiap bulan, pilihannya
au al-isnaini minasyahri wal khamis, atau Senin Kamis pada setiap bulan. Jadi Nabi melarang orang puasa sepanjang tahun, tapi ada hari-hari yang dipilih untuk puasa, di antaranya ini. Nah, khusus hari Arafah ini tidak dianjurkan bagi yang sedang menunaikan haji. Jadi ini puasa agak diskriminatif. Yang haji nggak dianjurkan puasa, tapi yang nggak haji dianjurkan berpuasa. Nah, kemudian doa Arafah, ini agak banyak. Yang terbaik yang diceritakan di hadis ini, sebenarnya paling gampang. Jadi kata Nabi dalam hadis Amr bin Shu'aib, sebaik-baik doa hari Arafah adalah membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini selain, karena sejak hari Arafah, subuh Arafah, itu sudah mulai dianjurkan bertakbir setiap selesai sholat fardu. Namanya takbir muqayyad. Habis sholat fardu, kalau hari puasa, hari raya Idul Adha, itu takbirnya panjang. Jadi hari Arafah tanggal 9, berarti kalau tahun ini dari Kamis subuh sampai nanti hari Senin asar. Jadi Arafah hari Kamis, Dzulhijjah hari Nahar, hari Jumat, Tasyrik, Sabtu, Ahad, Senin. Jadi takbirnya panjang. Nah, khusus di hari Arafah, selain takbir, maka di antara bacaan yang disebut paling baik adalah baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulk wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini lebih cocok dilakukan bahkan oleh yang sedang haji. Selain yang haji juga dianjurkan dengan baca talbiyah, labbaik Allahumma labbaik. Tapi di antara bacaannya ini, misalnya bacaan doa-doa yang lain. Karena kalau orang di hari Arafah apalagi sedang wukuf, nggak punya kumpulan doa yang cukup, itu bisa mati gaya. Ya kan, mati gaya. Seharian duduk di padang Arafah, doanya habis, dikirnya habis, ya nggak mungkin. Kalau orang tahu bahwa selama di padang Arafah selain talbiyah, maka di antara kalimat yang diajarkan adalah kalimat bacaan dzikir tauhid. Ini kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Ini yang kalau di ranking keutamaan yang paling utama. Nah, berapa kali dibaca? Tanpa batas. Kalau yang habis sholat biasanya dibatasi rata-rata 10 kali habis sholat. Kalau habis sholat kan, bacaan sebelum nanti tasbih, tahmid, dan tahlil, bacaan la ilaha illallah ini dibacanya 10 kali. Itu kalau terikat dengan dzikir ba'da sholat. Tapi yang mutlak di luar sholat tidak dibatasi. Jadi baca insya Allah ini yang semuanya insya Allah hafal. Kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulk wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini kalau orang dalam kondisi sulit, kalimat dzikir itu mudah diucapkan. Tapi dalam kondisi lapang, dzikir itu malah suka terlupakan. Makanya dalam hadis qudsi dikatakan, udkuruni firraha adkurukum fisyiddah. Ingatlah aku dalam situasi-situasi longgarmu, maka aku akan mengingatmu dalam situasi sulitmu. Jadi kita pada umumnya, bukan hanya kita sih, cerita Nabi Yunus sampai mengulang-ulang doa bacaan la ilaha illallah itu juga ketika kondisi sulit, dan itu tabiat manusia.
menjadi salah satu pengingat bahwa cara untuk merefresh keimanan adalah kesulitan. Karena ketika orang sulit biasanya dzikirnya panjang. Kalau kondisi longgar, nah, ya begitu deh. Jadi, nah, kita bisa berzikir dengan panjang dan mengulang-ulang dalam kondisi kita lapang. Di antaranya kalau kita menyadari di mindset kita bahwa ini adalah waktu terbaik untuk berzikir. Bukan karena saya perlu berzikir, bukan hanya itu, tapi karena ada di mindset kita, ini waktu yang cocoknya untuk berzikir. Sama juga seperti tempat. Kenapa kalau orang di masjid itu kok lebih gampang orang berzikir, tilawah dan sebagainya? Tapi kalau di kafe kenapa susah ya? Karena kan pengaruh kan? Kalau itu pengaruh tempat. Nah sekarang kita akan menggunakan pengaruh waktu. Jadi manusia ini kan dipengaruhi umumnya oleh ruang dan waktu. Ya kan? Kita terpengaruh ruang dan waktu. Di ruang yang kayak ke masjid dan sebagainya, ini akan mempressure kita untuk melakukan amal-amal kebaikan. Oke. Nah sekarang dengan kajian ini kita ingin mengubah bagaimana waktu bisa mempressure kita untuk berbuat kebaikan, yaitu dengan mengubah di mindset kita, ini hari Arafah. Meskipun nggak di padang Arafah, tapi ini hari Arafah. Yang paling cocok adalah beramal soleh. Selain berpuasa adalah banyak berzikir. Nah di antara zikirnya adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Bukan berarti yang lain nggak boleh, boleh. Termasuk berikutnya kan, misalnya di banyak ini udah masuk di sini bertakbir. Nah di antara zikir masuk di sini. La ilaha illallah syarikalah. Nah, yang lain diperbolehkan, juga bacaan yang lain. Ya. Jadi selain zikir, tilawah Quran. Nah, zikir yang paling mudah dilakukan. Kalau ini ada dari gampang, yang ini agak-agak di sebagian kita kurang biasa, tapi sebagiannya sudah dibaca di sholat. Ini pada bacaan ini. Ini bloknya agak susah ya. Nggak bisa diblok. Ya udah sini aja. Jadi di antara ini, Allahumma laka sholati, ini doa ini di antara doanya. Wa nusuki wa mahya wa mamati. Ini udah biasa kita baca. Yang kita baca dalam doa iftitah, inna sholatus kama mahya wa mamati lillahi rabbil alamin. Tapi dalam redaksi doa dirubah menjadi Allahumma laka sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati wa ilaika ma'ali wa laka rabbi turasi, dan hanya kepadamu wahai Tuhanku jejak-jejakku. Jejak-jejakku bisa jadi ada amal perbuatan. Jadi yang mungkin ibu tidak pernah mencatat, tapi kemudian diingat orang, namanya turos, jejak-jejak. Jadi ini yang kalau di ilmu pendidikan yang menjadi salah satu kekhawatiran, karena teori pendidikan itu mengatakan bahwa manusia belajar pertama itu meniru. Jadi bukan mengetahui, meniru. Nah, para orang tua ditiru oleh anaknya. Bahkan anak yang tidak pernah melihat orang tuanya bisa menirukan sikap perbuatan orang tuanya. Dengan wirosah, pewarisan sifat.
Misalnya contoh begini, ada seorang cucu yang tidak pernah ketemu kakek neneknya, tapi kemudian orang berkomentar, ini persis banget dulu kayak kakek neneknya. Dari mana itu? Itu namanya turos, itu namanya jejak. Anak cucunya nggak pernah tahu dulu kakek neneknya berbuat apa, tapi karena perbuatan kakek neneknya itu memiliki jejak, maka kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mewariskan jejak itu kepada anak-anak cucunya. Makanya kita para orang tua punya kewajiban moral agar yang terekam jejak kita di generasi yang akan datang adalah waj'alna lil muttaqina imama. Yang pengen kita mohon kepada Allah adalah jejak kebaikan ketakwaan. Yang bahaya kalau yang diingat oleh generasi anak cucu itu adalah bukan jejak ketakwaan. Ya kan, doanya kan waj'alna lil muttaqina imama. Nah, itu diantara kalau dalam spirit doa ini adalah dari kalimat walaka rabbi turasi. Ya Allah, dan hanya karenamu ya Allah ya Tuhanku, aku lakukan jejak-jejak perbuatanku. Nah, karena kita serahkan kepada Allah, dan nanti dalam doa yang lain kita minta bahwa yang ditekuni, yang diikuti oleh generasi yang ada adalah kebaikan, maka nanti yang ditiru oleh anak cucu kita hanya kebaikannya. Terus keburukannya gimana? Kita mohon kepada Allah wa kaffir anna sayyi'atina. Kan nggak enak. Orang sudah di alam sana, tapi keburukannya yang dilakukan oleh anak cucunya, kan bahaya kan? Nanti bapak galong anak kampret, bapak nyolong anak nyopet, kan kasihan gitu. Nah, di antara doanya ini agar nanti anak cucu kita, orang lain, siapapun bisa menirukan kebaikan-kebaikan kita. Nah, kalau kebaikan yang ditirukan kan bisa mendapatkan passive income. Oke kan? Tapi kalau keburukan yang ditirukan, yang dapatnya passive income-nya bukan apa? Dosa. Jadi kan antara doanya ini walaka rabbi turasi. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri. Ini itu biasa doa ini. Kita yakin ada adzabul qabri. Aku berdoa kepadamu ya Allah dari adab kubur, wa waswasatis sadri. Aku berdoa kepadamu ya Allah dari waswas, kecemasan di dada. Jadi bukan hanya ini penyakit psikologis, tapi ya kadang-kadang penyakit umur. Orang semakin berumur semakin senior. Ibu-ibu ini makin senior, kalau garis bentang. Orang makin panjang perjalanan hidupnya itu akan memiliki fakta masa lalunya panjang, harapannya pendek. Oke kan? Orang makin panjang umurnya, pengalamannya panjang, tapi harapannya kecil. Kalau orang yang masih muda, pengalamannya kurang, harapannya panjang. Itu makanya kenapa anak muda suka nekat, orang tua banyak mikir. Nah, di antara dampak negatif orang tua ketika mikirnya itu terlalu banyak adalah masuknya ini, waswasatis sadr. Akhirnya sering mengalami apa sebenarnya paranoid, ketakutan yang berlebihan. Kalau anak kecil nggak ada takutnya, oke kan? Yang takut anak manjat pagar siapa bu yang takut? Orang tuanya. Anaknya takut nggak? Oke kan? Nah, ini nanti siapapun kita, faktor U
Faktor U, kalau masih muda nggak akan percaya teori ini. Dan faktor U nanti akan membuktikan. Makin panjang, makin berumur, maka potensi waswasatus shadr, kecemasan, kegelisahan itu akan makin besar. Makanya kalau yang punya orang tua di kampung, kalau mau lebaran, mau pulang, itu sampai selalu ditanya, wis tekan dindu. Oke kan? Kalau pulang dari kampung ditanya, udah sampai rumah belum? Itu karena ada tadi waswasatis shadr. Nah, itu yang makin berumur itu makin tinggi. Mungkin ibu-ibu ketika masih muda anaknya ke sekolah udah biasa gitu. Tapi nanti kalau makin berumur akan lain. Udah sampai belum ya? Nah, itu kita berlindung kepada Allah. Ya Allah, aku berlindung kepada yang waswasatis shadr. Wasyattatil amr, tidak fokus. Mereka bang, wasyattatil amr, tidak fokus. Banyak yang dipikirkan. Begitu kebanyakan dipikirkan, banyak yang terlupakan. Gak fokus. Jadi gorengan angus, jemuran basah, setrikaan kebakar, kenapa? Gak fokus. Ini makin banyak, apalagi orang itu makin merasa banyak tuntutan, banyak pekerjaan, ya gak fokus. Padahal teori dalam bekerja itu namanya fokus. Wasyattatil amr. Nah, kita mohon kepada Allah agar diberikan, dilindungi dari terpecahnya konsentrasi, nggak fokus. Oke kan? Ini kebaca tulisannya karena infokus. Coba kalau cahayanya nggak fokus, Bu, bisa kebaca nggak? Allahumma inna a'udzubika min syarri ma taji'u bihir rih. Berlindung kepada Allah. Ini kalau di kita, Allahumma ya Allah, aku berlindung kepadamu dari min syarri ma taji'u bihir rih, dari keburukan yang dibawa angin. Angin itu ada angin membawa kebaikan, ada angin membawa keburukan. Kalau anginnya lembut, yang membuat korma bisa berbuah bagus karena anginnya baik. Pohon mangga kita, pohon lengkeng kita, jadi bahkan padi, jagung itu bisa buahnya bagus kalau anginnya angin baik. Tapi kalau anginnya angin buruk, berantakan semua. Sampai itu pun masuk angin juga. Oke kan, tentang angin ini bukannya di darat dan di laut. Angin itu bisa bawa kebaikan, bawa keburukan. Nah, yang kita mohon kepada Allah, minta angin yang baik dan lindungi dari angin yang buruk. Nah, di doa ini kalau untuk kita dimanapun sangat relevan, berlindung kepada dari keburukan yang dibawa oleh angin. Nah, kita nggak tahu kan kapan ada angin. Lalu ada ini di antara doa lain ini yang disebutkan juga dalam kitab Adhkar Nawawi, ada doa untuk keluarga. Doa yaumil arafah li ailati. Allahumma fi yaumi arafah. Ini kalau untuk ighfir lana dzunubana. Ampunilah dosa kami. Wa taqabbal minna shalihah a'malina. Terimalah dari kami amal-amal soleh kami. Wa wafiqna ila ma tuhibbu wa tardha. Wa wafiqna. Jadi kita sering menyebutkan taufik, pertolongan. Tolonglah kami kepada sesuatu yang kau cintai dan kau ridhoi. Wa wafiq ila ma tuhibbu wa tardha. Tolonglah kami melakukan sesuatu yang kau cintai, kau ridhoi. Ini Allahumma kun lana, ya Allah, jadilah engkau untuk menjadi pemberi manfaat kepada kami.
Karena kita yakin Allah an-nafi' dan juga ad-dar. Wala takun alaina, dan jangan engkau ya Allah memberikan kerugian atas kami. Farham hayyina, maka rahmatilah yang masih hidup di antara kami, wa mayyitina, yang sudah mati, wa hadirina, yang ada bersama kami, wa ghaibina, yang sudah tidak ada, wardo anna, dan ridhoi kami biridoka, dengan ridhomu. Ini diantara berikutnya nanti. Ini waftah alaina futuhal arifin, waktu sudah hampir habis beliau. Waftah alaina min khazaini fadlika wa rahmatika ma tsabitu bihil iman fi qulubina. Oke, kemudian berikutnya udah habis beliau. Udah habis. Terus sendiri. Untuk di nafsi, ini kalau di kitabnya Imam Nawawi yang sama seperti doanya orang haji. Jadi gacuannya adalah doa Rabbana atina fid dunya hasanah. Itu kalau di Imam Nawawi ngasihnya doa itu. Jadi yang kita panjang-panjang tadi kalau kata Imam Nawawi, jadi doanya itu untuk semuanya. Setelah bacaan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulk wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini ada baca macam-macam ini. Kalau An-Nawawi Ad-Dimashqi, pengarang kitab Riyadhus Shalihin, itu langsung merekomendasikan dari seluruh doa yang warid, yang maksur di buku-buku hadis, doa Arafah, maka yang paling utama adalah doa Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Insyaallah enggak ada yang hafal doa itulah. Nah ini saya bacakan di kalimat yang lain. Dianjurkan ini ketika di hari Arafah, dianjurkan doanya, enggak disebutkan di sini, baik doa sendiri maupun doa bersama-sama. Jadi saya macam-macam doa ini dah, menggapai hajat dan sebagainya. Ini tentang cara doanya. Ini saya kirimkan tulisan lama Bu itu. Jadi ada aslinya. Jadi dianjurkan doanya sendiri maupun bersama-sama. Doa untuk diri sendiri, untuk orang tua, untuk kerabat, untuk keluarga, untuk para guru, untuk sahabat, untuk tetangga, dan semua orang yang telah berbaik kepadanya, dan seluruh kaum muslimin. Nah ini diingatkan, wal yahdar kulal hadar minat taksir fi dzalika kulli, dan waspadalah jangan sampai terlewatkan hari Arafah tidak berzikir, tidak berdoa. Jadi ini diingatkan. Nah sampai kalau pesan guru saya, minimal kalau kita di Arafah itu, hari Arafah itu, karena tadi utamanya kan dari habis subuh. Nah mentoknya habis asar sampai maghrib. Asar maghrib itu udah paling waktu paling akhir dari Arafah. Jadi ambillah di antara waktu itu setelah sholat asar, duduk sejenak semaksimal mungkin kalau bisa sampai nanti maghrib. Isinya untuk berzikir, berdoa, tilawah Quran. Itu intinya sampai di situ. Nah berdoa apa saja? Yang tadi doa semuanya kalau kata An-Nawawi adalah yang penting ada Rabbana atina fid dunya hasanah. Kemudian doanya diawali dengan alhamdulillah dan sholawat kepada Nabi, juga diakhiri dengan hamdalah dan sholawat dan hamdalah. Hanya itu aja untuk format doanya. Isinya apa saja yang menjadi kemaslahatan hajat kita pribadi, keluarga,
kerabat, tetangga, orang tua, guru, dan bahkan kalau untuk konteks hari ini kemaslahatan umat Islam seluruh dunia. Makanya doa Arafah biasanya kalau yang dipakai adalah doa yang bersifat umum dan global. Nah, kemudian karena ini adalah waktu utama, kata An-Nawawi, ini dianjurkan wala yatakallamis saja fid du'a wa yadhabul wa, jadi dianjurkan jadi dalam berdoa ini untuk menghadirkan hati khusyuk, merasa miskin di hadapan Allah, merasa hina, dan yakin doanya akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian wajak kerohu, wayukarir, dan doanya bahkan diulang-ulang. Di wayul khufid doanya ada kesan memaksa kepada Allah. Kalau kita minta sama manusia kan nggak boleh minta, kalau bahasanya ilhah itu mintanya ngotot, itu kalau manusia nggak boleh, tapi kepada Allah dianjurkan doanya ngotot, ilhah. Nah, dan sampai diulang-ulang. Bisa jadi kita punya hajat-hajat pribadi maupun keluarga yang kita anggap sangat penting untuk digarisbawahi. Nah, itu dianjurkannya dalam doa diulang-ulang. Kemudian dalam ada doa yang lain dianjurkan untuk doanya menghadap kiblat dalam keadaan bersuci. Menghadap kiblat dalam keadaan bersuci dengan suara yang tidak terlalu keras. Suaranya dengan suara yang wala tajhar bi sholatika wala tukhafid biha wabtaghi baina dzalika sabila. Jadi doanya diusahakan agar tidak terlalu keras, tidak gaduh, menghadap kiblat dalam keadaan suci. Ini kalau pesan An-Nawawi dalam kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah untuk doa di hari Arafah. Jadi doanya bisa dengan munfaridan wa ma'a jama'atin. Jadi doanya bisa sendiri atau dengan berjamaah mengumpulkan keluarga. Kalau yang ditulis oleh guru saya itu menganjurkannya mengajak keluarga. Jadi mengajak keluarga habis asar sampai maghrib menjadi waktu berzikir dan berdoa. Jadi kalau zikirnya bacaannya tadi kalimat tahlil la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Nanti kalau misalnya waktunya panjang bisa memilih bacaan Al-Quran. Ya, di antara yang diutamakan dalam bacaan Al-Quran di hari itu adalah membaca surah Al-Hajj. Karena momentum haji, karena Al-Hajj ini juga surah yang unik, bicara tentang manusia dari penciptaan awalnya sampai nanti tentang hari kiamat dan amal-amal kebaikan yang penting dilakukan oleh manusia. Jadi kalau misalnya agendanya kan habis asar, sholat berjamaah, zikir dan doa, diantaranya tadi habis sholatnya ada takbir, ada tahlil, kemudian tilawah Qur'annya membaca surah Al-Hajj, habis itu tutup dengan doa yang doanya silahkan di list masing-masing punya hajat pribadi yang paling pribadi apa. Jadi itu silahkan. Nah, yang penting nanti begitu mau selesai doa ditutup dengan sholawat dan hamdalah. Insya Allah moga-moga itu bisa membantu tentang teks doanya bisa dipilih sesuai dengan hajat masing-masing. Tapi saya sampaikan bahwa pesan An-Nawawi jangan lupakan doa Rabbana atina fid dunya hasanah. Demikian yang dapat kami sampaikan untuk kesempatan pengajian pada pagi hari ini. Silakan kalau ada waktu untuk kalau ada yang mau ditanyakan. Silakan Bu.
Ibu-ibu kita buka satu pertanyaan saja ya. Terima kasih. Silakan, yang mana? Oke. Puasa di bulan Dzulhijjah dianjurkan, jadi kalau pilihannya, jadi yang utamanya Arafah tanggal 9. Jadi yang keduanya ditambah dengan hari ke-8 Tarbiyah. Yang berikutnya dimulai dari tanggal 1. Jadi kalau pilihannya, kalau sekarang misalnya utamanya puasa hari Senin, tapi mohon maaf saya nggak puasa hari ini. Baru nyampe rumahnya udah menjelang subuh baru nyampe rumah. Nah, gitu ya. Jadi pilihan itu, Insya Allah. Jadi semuanya, jadi selama 9 hari ini semua amal kebaikan sangat dianjurkan. Kalau dibikin grade-nya tadi, yang utama tanggal 9, syukur-syukur tambah tanggal 8, syukur-syukur dari tanggal 1. Oke, Insya Allah semuanya ya. Oke, cukup ya. Ada lagi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin bertanya Ustaz ini tentang musibah yang diberikan Allah pada kita. Kita itu harus merasa kebaikan. Nah itu bagaimana caranya mindset kita untuk bisa menetapkan hati itu bahwa ini kebaikan dan aku harus semangat gitu loh Ustaz, gimana caranya? Ya, terima kasih Bu. Jadi pertama dari konsep keimanan, kita yakin kan Allah Rabbul Alamin. Lalu kita, jadi kalau namanya berbaik sangka, positive thinking. Jadi sama begini, sebelum kepada Allah lah, jadi kepada kita sesama kita, suami istri. Kalau berbaik sangka, sesalah apapun itu pasti akan bisa diterima. Berbaik sangka kan? Tapi kalau sudah berburuk sangka, sebenarnya apapun juga akan jadi salah. Oke kan? Nah, kepada Allah itu yang konsep keimanan, bacaan alhamdulillahi rabbil alamin. Ya terserah Allah berkata apa saja. Oke kan? Setelah itu kita pasrahkan Allah ngatur melakukan apa saja itu kehendak Allah. Kemudian kita baru menggunakan logika berpikir. Oke, sudah setelah menerima kan, terserah Allah bilang apa itu. Kalau berpikirnya apa yang sebaiknya saya lakukan dengan yang terjadi hari ini. Jadi berpikirnya apa yang bisa saya lakukan, kebaikan apa, karena kita bagi domain ketetapan Allah nggak bisa kita intervensi, nggak bisa kan? Allah menetapkan apa saja, tapi kita punya kekuasaan terhadap diri kita mau ngapain. Nah, kita diajarkan ini secara naluri manusianya, orang itu pasti akan memilih yang terbaik bagi dirinya. Kalau ada orang kok memilih nggak terbaik bagi dirinya, pasti ada yang error. Ibu-ibu pasti akan bertanya-tanya, kenapa kok anak saya ini kalau dikasih apa misalnya, kalau zaman dulu kan yang enak itu apa ya? Yang enak menurut orang tua bagi anak apa sih makanan? Bakso misalnya kan. Kenapa saya nggak suka bakso? Jadi kalau ada menurut kita sesuatu yang baik, lalu anak kita nggak mau, kan jadi pertanyaan kan? Karena naluri manusia itu akan bekerja untuk melakukan apa yang terbaik bagi dirinya. Contoh kan misalnya, ibu-ibu kalau makan rambutan, kalau ada setangkai rambutan, yang dipilih yang duluan yang mana Bu? Prioritasnya setangkai rambutan, yang dipilih yang mana duluan? Yang merah kan? Karena nalurinya pasti akan ngambil yang duluan, yang baik. Meskipun ujungnya nanti yang hijau juga dimakan juga.
Apalagi kalau rambahan kan. Tapi tadi naluri manusia itu akan melakukan memilih yang terbaik. Nah, kalau itu bisa kita pakai dalam menyikapi kondisi apapun, insya Allah kita akan enak. Jadi kita tidak akan stres oleh ruang dan waktu, karena kita punya cara bahwa apa yang sebaiknya saya lakukan pada setiap ruang dan waktu. Ini yang kalau diistilahkan jadi orang yang relevan. Dimanapun relevan, kumpul siapapun relevan. Misalnya ketika kita kumpul sama orang tua, sepuh-sepuh semua, aspek baik kita lakukan. Apa yang sebaiknya kita omongkan? Kumpul sama anak-anak, apa yang sebaiknya saya ucapkan? Oke kan? Dimanapun tempatnya, pasti akan ada yang namanya relevan. Yang sebaiknya apa dilakukan. Maka sakit, musibah, kesulitan yang menurut orang lain itu penderitaan, tapi bagi orang yang relevan itu adalah kenikmatan. Contoh tadi kan, ternyata suatu saat sakit itu nikmat, bukan hanya bagi yang sakit, tapi bagi yang lain. Ini anak kalau nggak sakit nggak pernah mau di rumah. Ternyata sakit anak itu adalah nikmat bagi orang tua, karena anaknya nggak main. Giliran kalau sehat nggak bisa dipegang buntutnya, keluar mulu gitu kan. Nah, alhamdulillah dia di rumah. Dan meskipun tadi untuk bisa di rumahnya harus sakit, gitu kan? Nah, jadi kunci yang insya Allah paling gampang itu Bu. Pertama kita terima dulu itu konsekuensi alhamdulillahirabbil alamin. Setelah itu baru kita berpikir apa sih yang sebaiknya saya lakukan pada setiap ruang dan waktu. Maka nggak ada keburukan yang kita hadapi. Yang ada semua adalah peluang kebaikan. Meskipun kenyataannya bagi bagian besar manusia beriman pada umumnya, jadi kesulitan itu lebih mendekatkan kepada keimanan daripada kelonggaran. Jadi seringkali orang lupa diri itu ketika kondisinya lapang. Tapi kalau kondisinya sulit, orang bisa mengendalikan diri. Itu makanya jalan tol seringkali dibikin marka kejut. Karena kalau tol terus lurus terus bisa gerbang tol ketabrak. Oke kan? Begitu menjelang gardu tol ada marka kejut tuh ya. Kalau nggak ada gitu, kemungkinan orang akan nyelonong sampai, karena satu saat orang harus mengalami yang namanya kesulitan. Bukan untuk mencelakai. Jadi marka kejut di jalan tol bukan untuk mencelakakan, tapi membuat orang waspada saatnya membuka kartu e-money. Ya kan? Oke, gitu ya. Insya Allah kalau begitu insya Allah gampang hidup kita itu. Kita nggak akan pernah bisa disebut orang yang mencaci maki keadaan. Jadi semua akan menjadi indah bagi kita. Cukup? Ya, terima kasih. Mohon maaf atas kekurangan kekhilafan, dan moga-moga filenya bisa dibaca, bisa diterima. Sampai di sini perjumpaan kita, dan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian telah kita dengan tausiah dari Ustaz, insya Allah menjadi nasihat yang bermanfaat bagi